Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Sufianti Purwandari. Saya dari kelas A22 PJDGN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait rangkuman sub-sub materi perkuliahan tentang 1. Konsep dasar perencanaan pembelajaran, 2. Strategi pembelajaran pendidikan Islam, 3. Pembelajaran P berbasis IK, 4. Pembelajaran P berbasis moderasi beragama. 1. Konsep dasar perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah landasan penting dalam pendidikan yang efektif, melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek yang memengaruhi kesuksesan pembelajaran. Identifikasi kebutuhan belajar, penetapan tujuan pembelajaran, pemilihan metode pengajaran, penyusunan materi pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan refleksi terhadap proses pembelajaran adalah elemen-elemen kunci dalam perencanaan pembelajaran. Prinsip-prinsip seperti perbedaan individu, minat, dan kebutuhan siswa, motivasi, serta perkembangan siswa menjadi pedoman dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif dan inklusif. 2. Strategi pembelajaran pendidikan Islam. Strategi pembelajaran dalam PA harus dirancang dengan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Strategi ini melibatkan berbagai aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, penyampaian materi, dan pengelolaan proses pembelajaran. Pembelajaran PI juga harus memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik agar pembelajaran dapat mencakup seluruh dimensi perkembangan mereka. Melalui penerapan strategi pembelajaran yang tepat, diharapkan pembelajaran PI dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik. 3. Pembelajaran P berbasis ICT. ICT adalah istilah luas yang mencakup semua peralatan teknis yang digunakan untuk memproses dan menyampaikan informasi. ICT terdiri dari dua aspek utama, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi mencakup semua hal yang terkait dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi mencakup semua yang berhubungan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Media pembelajaran berbasis ICT adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan perkembangan satu ICT, sistem pendidikan juga berkembang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Berbagai cara dan media telah diperkenalkan dan digunakan dalam proses belajar mengajar dengan tujuan untuk meningkatkan kreativitas pengajaran dosen dan menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna sehingga meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. ICT atau TIK mencakup semua teknologi yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, menampilkan, dan menyampaikan informasi dalam proses komunikasi. Teknologi ini mencakup beberapa aspek, diantaranya teknologi komputer, teknologi multimedia, teknologi telekomunikasi, dan teknologi jaringan komputer. Pemanfaatan media ICT tidak hanya sebagai alat bantu penyampaian materi pendidikan, namun juga sebagai kebutuhan untuk penyampaian materi yang lebih teliti dan menarik, sehingga proses pembelajaran tidak monoton dan mampu memberi stimulus kepada peserta didik. 4. Pembelajaran P berbasis moderasi beragama. Kurikulum PA harus mencakup materi dan isu kontemporer seperti toleransi, teologi inklusif, perbandingan agama, hak asasi manusia HAM. Pendidik dengan menghadirkan pendidik yang toleran dan multikultural akan menjadi salah satu solusi dalam meredam intoleransi dan radikalisme di Indonesia. Begitupun dengan materi ajar harus berbasis Islam wasatiyah dan terkait dengan isu-isu keagamaan kontemporer. Dalam hal ini, beberapa bentuk pengembangan materi PI seperti pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi, cinta tanah air. Media dan metode harus sesuai dengan konteks pembahasan
agar tercapai dalam penyampaiannya kepada siswa, dan penggunaan metode yang tidak monoton dengan berbagai variasi dan campuran metode akan menghasilkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Evaluasi yang diberikan harus ditujukan untuk menghasilkan generasi yang memiliki sikap moderat dan toleran. Pendidikan agama Islam berbasis moderasi beragama adalah cara untuk terus membangun rasa toleransi dan moderasi, karena perjumpaan daring akan memiliki tantangan besar, yaitu tanggung jawab, menghargai perbedaan, saling berkolaborasi jarak jauh, membangun kebaikan, dan komunikasi yang fokus dan mencoba berpikir kritis adalah cara untuk membentuk generasi muda yang berpikir global dan berperilaku lokal. Materi dalam slide ini dibuat guna menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Metode dan Perencanaan Pembelajaran Ibu dosen Dr. Rosida Nurul Anwar, SPD, MSPDI. Demikianlah pemaparan seputar rangkuman materi perkuliahan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.